Saya lanjut lagi ya mengenai pedoman teknis bangunan tahan gempa. Ini panduan seperti begini sudah banyak sekali di berbagai media sebenarnya ya. PU itu sudah lama memberikan panduan bagaimana kita membangun sebuah rumah tembok sebenarnya untuk bisa paling tidak survive, bertahan ketika ada gempa-gempa yang sedang atau kecil ya. Mungkin kalau untuk gempa-gempa yang besar kemungkinan masih mengalami kerusakan. Tapi paling tidak ini adalah satu praktis atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalkan di sini ada beberapa di sini, kalau kalian baca nanti di detail dokumennya, ini ada beberapa contoh-contoh yang harus syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti bangunan itu harus berada di atas tanah yang stabil ya. Juga denah bangunan rumah sebaiknya sederhana dan simetris ya, sebaiknya. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh apa maksudnya sederhana dan simetris itu. Slope diangkur ke pondasi. Jadi kalau dia contoh misalkan ini ambil kita detailnya ini ya, ini ada angkur yang diberikan dari slope ke pondasi setempatnya ya. Kadang-kadang ini ya saya lihat di beberapa praktis yang terjadi praktek di lapangan ini agak jarang, sering dilupakan ya. Itu yang padahal itu penting. Jadi intinya sebenarnya membuat kesatuan mulai dari pondasi, dinding dan atap. Kalau kalian perhatikan juga nanti di atap ini setelah pasangan bata terus dipasang ring balok dan kemudian ada atap, baik itu menggunakan atap kayu atau atap dari baja ringan, itu harus ada juga angker yang mengikat atap tersebut ke dindingnya. Jadi satu kesatuan komponen dari mulai pondasi sampai atap itu yang perlu diingat sebenarnya supaya bangunan itu bisa tahan gempa. Di sini ada sedikit bentuk ilustrasi 3 dimensinya, bagaimana ring balok itu dengan dinding bata. Ring balok harus menutup dinding bata dan kemudian ada angkur yang menyatukan atap tersebut kepada ring baloknya ya. Juga ikatan-ikatan di atapnya juga harus dipastikan baik. Jadi sini juga ya seperti ini. Dan ikatan antara kolom-kolom dengan balok praktisnya, kolom praktis dengan balok praktis atau slope atau ring balok itu juga ada ikatan yang baik. Ya, tulangan-tulangannya ada yang disalurkan seperti terlihat di gambar ini ya. Itu banyak sekali panduan-panduan yang bisa kita ikutin dari panduan PU ini. Contohnya di sini setiap luasan seperti saya sudah sampaikan, luasan dinding itu maksimal 12 meter persegi itu harus diberikan satu kolom praktis. Jadi kalau tinggi bangunan katakan 3 meter, ya berarti lebarnya 4 meter, setiap 4 meter harus dikasih kolom praktis. Kalau tinggi bangunannya itu 4 meter, berarti setiap 3 meter harus diberikan kolom praktis. Ya, ini juga cincin-cincin itu yang penting juga, namanya poin yang penting juga poin 6 ini ya. Cincin itu sengkang yang dipasang untuk kolom dan balok praktis ya, itu juga harus terkunci. Maksudnya terkunci itu seperti apa? Ini kadang-kadang itu tukang itu tidak rajin membuat sengkang itu terkunci seperti begini ya. Ini kalau ini tulangannya sini, kadang hanya begini saja. Nah gitu, tertutup begini. Ini yang benar, ini salah. Kenapa demikian? Karena ini akan gampang terbukanya ya, seperti begini. Ini akan gampang terbuka ya, sehingga
mengurangi kesatuan dari kolom atau balok praktis tersebut ketika menahan beban. Itu nanti saat di video terpisah nanti akan saya jelaskan mengenai ini, istilahnya beton terkekang. Betonnya itu terkekang dengan baik. Ini beton tidak terkekang. Sehingga kalau misalkan dia betonnya itu mengalami gaya aksial yang tinggi, ya, ini tentunya karena kita ditekan, itu kan berarti otomatis itu akan terdorong keluar material-materialnya secara strukturnya, mikrostrukturnya seperti begitu. Bagiannya itu akan, kalau kita tekan suatu benda, maka yang sisinya ini akan berusaha keluar. Nah, kalau dia tidak diikat kencang, maka beton yang ada di dalam sini, ya, itu akan mencoba mendorong keluar dan membuka sengkang ini. Sementara ini relatif susah membukanya, itu maksudnya betonnya terkekang, dan itu akan membuat kemampuan kolomnya menahan beban lebih tinggi. Itu ada diskusi terpisah sendiri mengenai beton terkekang dan beton tidak terkekang. Di kesempatan lain mungkin nanti akan saya jelaskan mengenai sifat-sifat beton terkekang dan tidak terkekang. Kenapa harus sengkang itu dibuat bagus, ya. Dan hal yang lain, tadi saya sampaikan bangunan itu harus sederhana dan simetris. Apa dia itu bangunan sederhana dan simetris? Coba saya jelaskan di sketsa berikut ini. Jadi bangunan itu sebisa mungkin simetris dalam artian dia itu bentuknya itu sederhana, ya, seperti yang ada di gambar ini. Yang sebelah kiri itu tidak direkomendasikan, yang sebelah kanan ini lebih direkomendasikan. Jadi kalau misalkan bangunan itu berbentuk seperti L, ya, seperti ini direkomendasikan untuk dipisah di sebelah sini, ya, atau juga dipisah sebelah sini. Sama saja alternatifnya, ya. Jadi bisa dia jadi memanjang sebelah sini atau dia seperti begini, ya, alternatif yang lainnya. Demikian juga untuk bangunan yang berbentuk huruf T atau berbentuk U. Ini banyak sekali bentuk U ini di bangunan sekolah, ya, di bangunan sekolah. Ini kelas-kelas kita berjejer, ya, berjejer di sini. Sini juga kelas-kelas yang mungkin di sini ada kantornya di sini, ya. Di daerah sini kantor, di sini kelas, ya. Nah, itu karena mungkin supaya memudahkan, ini tidak sering kita temuin pemisahan seperti begini. Mungkin takutnya merepotkan atau bagaimana, tapi intinya itu harus dipisah. Nah, pemisahannya ini sedemikian rupa sehingga bangunan ini berperilaku sebagai 3 bangunan terpisah. Ini bangunan pertama, bangunan kedua, ini bangunan yang ketiga. Ya, dia walaupun dia satu kompleks bangunan, tapi dia itu sebenarnya terdiri dari 3 buah bangunan secara struktur. Itu pemisahannya. Jadi seberapa besar pemisahannya itu tergantung dari analisa strukturnya nanti yang bisa digunakan. Sehingga misalkan begini, dari analisa strukturnya kita akan melakukan analisa berapa deformasi yang mungkin terjadi pada bangunan tersebut akibat gempa. Ya, ini delta, ini dilatasi namanya ini. Ya, dilatasi. Jadi pemisahan ini berapa tergantung dari analisa strukturnya, ya. Jangan sampai ini ketika ada gempa, ya, saling bertabrakan gitu, ya, kan ini kan gua geser ke kiri dan ke kanan, ini juga geser ke kiri dan ke kanan karena dia berdekatan. Jangan sampai bertabrakan, ya. Jadi itu cara menentukan nilainya. Nah, itu kemudian supaya tidak menjadi masalah, itu biasanya gapnya ini kalau di level lantai
itu diisi dengan bahan elastomer. Ya, bahan elastomer mengisi gapnya, gap diisi bahan elastomer yang sifatnya elastis seperti karet yang menutup celah tersebut, ya, menutup celah tersebut, tapi tetap memberikan ruang gerak pada bangunan. Ya, mungkin seperti kalau di jembatan itu ada karet, bantalan karet yang digunakan untuk sebagai perletakan, itu bahannya seperti demikian. Jadi ya itu yang penting. Nah, kenyataan di lapangan itu nilainya ya sebenarnya tidak besar-besar amat juga. Itu 10 sampai 20 cm itu sudah cukup untuk memisahkan bangunan yang berdekatan tersebut, ya. Kenapa dipisah? Mungkin itu yang terbersit di pikiran kalian mengenai hal ini. Ini kalau kita lihat, misalkanlah bagian yang berbentuk U ini. Kenapa kita merekomendasikan untuk dipisah? Karena karena bentuk yang tidak simetris, ketika bangunan ini berdeformasi atau mengalami efek dinamik dari gempa, ini bagian sisi sebelah sini dan sebelah sini itu tidak seirama nanti getarannya. Jadi kalau kita lihat ini, bagian sini akan bergerak misalkan berapa senti, ini akan berbeda dia karena sifatnya tidak simetris, tidak seirama antara kolom yang ada di sini deformasinya dengan yang di sini. Sehingga bayangkan kalau misalkan bangunan ini sebagai orang yang menari, beberapa orang menari, kalau ada yang tidak seirama gerakannya, itu kan akan mengacaukan gerakannya. Jadi dia tidak bersamaan bergeser ke kiri, tidak bersamaan bergeser ke kanan, ada yang lebih lambat, ada yang lebih cepat, sehingga nanti bangunan ini bisa mengalami keretakan di tempat di sini. Di sini mengalami keretakan. Ya, seperti begitu. Ini juga bisa mengalami keretakan di sini kalau misalkan kita tidak pisahkan. Itu kira-kira. Kalau misalkan perencananya sampai pada kondisi itu tidak mungkin dipisahkan atau terlewatkan dari proses desain, itu bisa disikapin dengan memberikan penulangan yang cukup di daerah lantai, di plat lantai, dibikin penulangan seperti begini untuk mengurangi kerusakan akibat robekan akibat gempanya. Tapi paling tidak itu diusahakan sebisa mungkin dipisah. Jadi dulu saya juga pernah meretrofit, pengalaman saya meretrofit sebuah gedung asrama. Gedung asrama tersebut bentuknya seperti U juga, ya. Jadi kita akan mencoba meretrofit bangunan ini supaya bisa difungsikan kembali dengan fungsi yang baru menjadi kantor. Jadi salah satu pada kenyataannya itu bangunan itu sudah tahun 60-an tahun bangunannya. Jadi mungkin pemahaman tentang gempa begini belum terlalu berkembang di saat itu. Jadi bangunan itu seluruh lantainya menyatu seperti begini. Lalu kita melakukan perbaikan kepada bangunan tersebut. Ini plat lantainya sekitar sini kita bobok dulu, ya. Kita bobok daerah sebelah sini dan daerah sebelah sini sampai ketemu tulangannya. Tentunya ada tulangan-tulangan yang seperti begini, ya. Tulangan awalnya. Ya, lalu kita tambahkan lagi tulangan ke arah sini, diagonal sini, di sini juga begitu, ya. Lalu kemudian kita cor kembali dengan beton yang baru sebagai tambahan dari tulangan yang sudah ada untuk menghindari kalau terjadi keretakan akibat gempa. Ya, memang bangunan ini selain itu juga sudah banyak getaran-getaran yang terjadi sehingga juga kita menambahkan balok tambahan di bangunan tersebut untuk mengurangi getarannya. Oke, kira-kira itu intinya bangunan yang sederhana dan simetris yang dimaksud dari peraturan sebisa mungkin diberikan.